Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspita dari Teknik Geologi 2018 Kampus Indralaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai paper dari Semre Solomon dan Friedrich Quayle yang berjudul Groundwater Study Using Remote Sensing and Geographic Information System in the Central Highland of Eritrea. Air tanah merupakan sumber penting yang digunakan sebagai keperluan rumah tangga di Eritrea. Secara umum, lokasi ini terdiri dari batuan metamorf dan granit, yaitu batuan metavulkanik dan metasedimen, sedangkan pada granitoid menunjukkan variasi dan jenis berfoliasi serta batuan sekis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah peta interpretasi kelurusan wilayah studi serta diagram Rose untuk menunjukkan dominasi kelurusan, kemudian diagram yang menunjukkan sistem rekahan di wilayah studi dalam kaitannya dengan fitur tektonik. Data lain yang digunakan berupa peta lokasi pengamatan dengan 3 titik bor, serta berupa hasil uji pemompaan pada akuifer basaltik sumur 1 dan sumur 3. Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama adalah penginderaan jarak jauh. DEM sangat berguna dalam menggambarkan skala regional kelurusan yang terkait dengan fitur geomorfologi, terutama saluran drainase. Kemudian metode yang kedua dilihat dari struktur geologi. Di lokasi pengamatan ini ada 3 jenis struktur yang sangat berpengaruh, yaitu joints, dike, dan juga sesar. Ada 2 jenis sesar, yaitu strike slip dan normal, yang mendominasi wilayah studi. Dikarenakan lokasi pengamatan ini berada pada daerah dengan batuan hard rock, oleh karena itu air tanah mengalir melalui rekahan-rekahan atau joints yang ada pada batuan, baik pada batuan metavulkanik maupun batuan metasedimen. Metode yang digunakan berikutnya adalah metode yang dilihat secara geomorfologi. Pada lokasi pengamatan ini datarannya rata dengan fitur topografi yang landai. Kemudian sebagian besar saluran drainase lurus dan sejajar dengan pola dendritik hingga persegi panjang yang menunjukkan kontrol struktural. Kemudian dapat dilihat pada peta geomorfologi dan tabel yang ada di sebelahnya menunjukkan nilai-nilai sesuai dengan jenis geomorfologinya masing-masing, yang terdiri atas very good, good, moderate, low, hingga poor. Metode terakhir yang digunakan adalah metode hidrogeologi yang terdiri atas 3 jenis, yaitu melalui analisis SIG, investigasi lapangan, serta pemodelan SIG. Pada jenis analisis, interpretasi kelurusan di area studi dikorelasikan dengan lubang bor yang ada pada penginderaan jarak jauh. Kemudian pada investigasi lapangan, yang digunakan untuk menunjukkan lapisan aliran basaltik yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah pemodelan SIG, melalui integrasi berbagai peta tematik menggunakan pendekatan SIG, beberapa parameter biasanya dilibatkan untuk menilai potensi air tanah di daerah batuan yang keras atau hard rock. Berikut merupakan hasil dari penggunaan metode yang telah disampaikan sebelumnya. Hasil yang tinggi pada basal disebabkan oleh porositas primer berupa columnar joint dan juga vesicle. Perbandingan batuan metamorf menunjukkan bahwa varietas yang berfoliasi lebih permeable dibandingkan dengan batuan yang tidak memiliki bidang foliasi. Kemudian berdasarkan data dari sumur bor yang telah diambil, dapat diklasifikasikan menjadi 5 zonasi potensial air tanah, terdiri atas very good, good, moderate, low, hingga poor. Berdasarkan dari data sumur bor, titik bor yang paling baik potensial air tanahnya adalah titik bor 1 dan titik bor 3 yang dipengaruhi oleh kontrol struktur. Metode penginderaan jarak jauh dapat dilakukan di daerah Eritrea ini yang terbatas dan sedikit data hidrogeologinya, sehingga metode GIS digunakan untuk memberikan dukungan dalam studi air tanah.
terjadinya air tanah dikendalikan oleh jenis batuan, struktur, serta bentuk lahan atau geomorfologi seperti yang diungkapkan dari analisis SIG dan investigasi lapangan. Kemudian, model elevasi digital memungkinkan penggambaran sistem drainase, daerah tangkapan air, fitur geomorfologi, dan kondisi lereng di area yang luas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.